Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rusmita Ningrum, NPM 191110060, jurusan Manajemen, Universitas W.R. Supratman, Surabaya. Kali ini, saya akan membahas topik Manajemen Permodalan Bank Syariah. Untuk pembahasan lebih lanjut, kalian simak ya. Apa itu modal bank? Modal bank bisa didefinisikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang perlu kita garis bawahi, modal itu dana investasi yang diinvestasikan oleh para pemilik modal atau para pemilik perusahaan. Tujuannya untuk membiayai kegiatan usaha bank, sehingga bisa digunakan untuk membeli aktiva tetap. Dan itu semuanya sebagai wujud pemenuhan regulasi dan otoritas moneter perbankan. Modal merupakan aspek penting dalam pendirian bank syariah, yang mana modal sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Klasifikasi modal bank secara umum menurut Otoritas Moneter Bank Indonesia. Menurut Otoritas Moneter Bank Indonesia, modal bank terbagi menjadi dua. Yang pertama, first tier capital, modal utama yang tertanam di bank tersebut. Yang kedua, second tier capital, sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik atau pemegang saham bank tersebut. Komponen modal utama atau modal inti dari first tier capital terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Untuk yang kedua, yaitu komponen modal pelengkap atau second tier capital, terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang dikualifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi. Fungsi modal bank syariah menurut Johnson & Johnson yang dikutip Muhammad bahwa fungsi tersebut ada tiga, yaitu yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Untuk sumber modal bank syariah, sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Untuk modal inti, modal yang berawal dari pemilik bank yang terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan maupun pinjaman, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana wadiah ataupun card. Untuk modal utama yang kedua, yaitu kuasi ekuitas, di mana dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil atau bisa disebut mudharabah, rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Contohnya, tabungan giro, deposito yang berakad mudharabah, maka dia masuk dalam kategori modal yang kedua, yaitu kuasi ekuitas. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengukur kecukupan minimum modal bank? Dari peraturan OJK, Bank Indonesia, dan begitu pula perbankan secara dunia, diputuskan bahwasanya dalam musyawarah Bank for International Settlement atau BIS, bank bisa dianggap cukup modalnya jika di posisi sebesar 8% dibandingkan dari ATNR-nya atau aktiva tertimbang menurut resiko.
Dan presentasi kecukupan modal minimum itu diwajibkan menurut BIS dan biasanya disebut dengan Capital Adequacy Ratio atau bisa disingkat CAR. Untuk melihat kecukupan modal bank syariah, itu bisa dilihat dari yang pertama, membandingkan modal dana dengan pihak ketiga. Itu bisa kita lihat dari modal dan cadangannya sama dengan 10% giro ditambah deposito dan ditambah tabungan. Untuk yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva berisiko. BIS menetapkan ketentuan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank di seluruh dunia. Aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Kemudian, aktiva tertimbang menurut risiko ATMR Bank Syariah. Dalam menelaah ATMR Bank Syariah, terlebih dahulu harus kita pertimbangkan bahwa aktiva Bank Syariah dapat dibagi atas yang pertama, aktiva yang didanai oleh modal sendiri, di mana aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban ataupun hutang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri. Dan yang kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, yaitu mudharabah, baik mudharabah mutalaqah yang tercatat pada neraca maupun mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Dengan demikian, sebagaimana yang telah diuraikan, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat kelalaian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya, tetap ada potensi resiko, katakanlah dengan probability 50% yang harus ditanggung oleh modal bank itu sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dengan begitu, pada prinsipnya, maka bobot resiko bank syariah terdiri atas yang pertama, aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri sebesar 100% dan yang kedua, aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil sebesar 50%. Dari topik yang sudah kita bahas, kita bisa disimpulkan bahwa Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu ataupun golongan. Yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis, modal merupakan hak mutlak individu. Untuk hal pengumpulan modal, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri, dan bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah, dan bisa juga berbentuk wadiah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Alhamdulillah, selesailah kita membahas topik manajemen permodalan bank syariah. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ilmu dan manfaat serta wawasan dari topik yang sudah kita bahas. Untuk kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.